Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Goib Misteri. Salah satu Habib yang datang langsung dari Hadramaut Yaman ke Tanah Betawi Nusantara demi mensiarkan agama Islam yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Kuncung dan Habib Muhsin Al-Athos atau yang dikenal dengan sebutan Habib Condet. Bagaimanakah sepak terjang kedua Habib ini di Tanah Betawi Nusantara? Jangan berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang waliullah yang memiliki khoriqul adah yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya atau disebut dalam bahasa kewalian, majdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad lahir di Ghurfa, Hadramaut, Tarim Yaman Selatan pada tanggal 26 Syaban tahun 1254 Hijriah atau tanggal 14 November tahun 1838 Masehi. Sejak kecil Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad sudah ikut dalam kegiatan berdagang. Dengan berdagang Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad bisa mengenal wilayah Asia Tenggara. Semasa hidupnya, Habib Kuncung pernah menimba ilmu ke berbagai negara, seperti Belanda, Malaysia, hingga Singapura. Beliau juga belajar kepada ayahanda beliau sendiri yaitu Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad. Di Indonesia beliau belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yaitu ayah Habib Ali Kuitang yang makamnya memancarkan air ketika hendak digusur. Makamnya berada Cikini, dan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos yaitu Habib Keramat Empang Bogor. Asal mula nama Kuncung yang tersemat pada Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad ini lantaran beliau sering memakai kopiah dari bangsawan Bugis pada zaman dulu. Kopiah tersebut berbentuk kerucut atau kuncung menurut bahasa Jawa maka beliau digelari Habib Kuncung. Waktu zamannya itu, kerajaan Bugis menggelari kopiah itu karena beliau mempunyai karomah yang besar di kalangan bangsawan Bugis ketika itu. Ujar Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad yang merupakan keturunan keempat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam isyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiarkan agama Islam di sana. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi keturunan ke-40. Berikut silsilah Habib Kuncung tersambung ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidinan Husain radhiyallahu anhu. Al-Habib Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Toha bin Umar bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad, bin Abu Bakar Al-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Amal Faqih, bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Ar-Uraidi bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali Abi Tholib suami Fatimah Az-Zahro, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diketahui tanggal yang pasti kedatangan Habib Kuncung di Indonesia. Beliau mula-mula tiba di Timor, Kupang. Di sini beliau tinggal sementara dan menikah dengan puteri di kota itu yang bernama Syarifah Raguan Al-Habsyi. Dari pernikahannya beliau memperoleh anak yang bernama Muhammad. Setelah lebih kurang 6 tahun beliau tinggal di kota itu, lalu beliau berangkat ke Pulau Jawa tepatnya di Tanah Betawi Jakarta dan menetap di Kalibata kira-kira 10 tahun. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah. Tak ada yang dapat memastikan Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya. Hanya beliau memiliki tempat singgah di Kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor, karena banyak menghabiskan waktu di sana. Sebutan Kuncung yang menjadi gelarnya juga berasal dari Bogor. Masyarakat di sana menyebutnya seperti itu karena beliau selalu mengenakan topi kuncung. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi.
Banyak orang yang apabila mengalami masalah berat menghadap kepadanya dan meminta nasihat maupun fatwa. Jika kebetulan dapat bertemu, Habib Kuncung pasti memberikan nasihat yang merujuk pada Al-Quran dan hadits. Beliau menunjuki pokok-pokok penyelesaian beserta literaturnya dan kemudian menyuruh si peminta fatwa mengecek serta mengkajinya sendiri. Jika para ulama berkumpul dan membaca sebuah kitab, selalu Habib Kuncung yang membaca kitab itu. Karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi. Saat itu beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Pernah satu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun, naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati. Bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomahnya yang lain, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang soleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawaduan. Beliau tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawadunya Habib Kuncung. Beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya. Sekalipun begitu tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kuncung sebagai waliullah. Makanya setelah wafat beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Sekarang masih banyak orang menziarahi makam keramat Wali Allah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad tersebut. Orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawaduk dan kesolehan yang utuh. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah tanggal 29 Syaban atau sekitar tahun 1926 Masehi pada usia 93 tahun. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad kembali ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di Rawajati Timur 2 Jakarta Selatan. Dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau setelah sehabis sholat Asyar. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa Habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya yakni pejuang dari kalangan habaib yakni Habib Muhsin Al-Atas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Atas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848 Masehi. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Sejak kecil beliau sibuk membantu kegiatan orang tuanya serta belajar agama kepada beberapa ulama sekitar. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Beliau mendapatkan informasi bahwa banyak muslim di sana dan sedang dalam masa penjajahan Belanda. Tak hanya itu, banyak juga orang asal Hadramaut termasuk kerabat beliau yang berada di Indonesia. Keras dan lamanya perjalanan laut menuju Indonesia akhirnya ditempuh oleh Habib Muhsin bersama dengan ayahandanya. Namun, tak diketahui secara pasti kapan mereka tiba di Indonesia. Habib Muhsin Al-Atas pertama kali tiba di Indonesia bermukim di Jakarta tepatnya di kawasan Cawang Jakarta Timur. Metode beliau yang mudah berbaur dengan masyarakat sangat mudah diterima semua dakwahnya. Hingga akhirnya beliau juga menemukan pendamping hidup asli pribumi. Salah satunya dari Kebon Baru.
Aktivitas dakwahnya sehari-hari beliau habiskan di Cililitan dan Condet kawasan timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan hingga makanan. Daerah yang beliau tempati dulunya banyak ditumbuhi pohon jati. Itulah akhirnya diberi nama Keramat Jati. Sebagai Muslim beliau tidak tinggal diam atas kezaliman yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Beliau melakukan aksi perlawanan kepada penjajah hingga akhirnya beliau ditangkap dan dijebloskan penjara. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Belayu selalu menerima tamu setiap harinya, tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan atau dawuh beliau yang paling berkesan yakni, tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938 Masehi, Habib Muhsin Al-Atas meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman Al-Hawi Condet yang berada di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekian penjelasan singkat tentang sepak terjang kedua Habib tersebut di tanah Betawi Nusantara. Mohon maaf apabila penjelasan tersebut masih kurang lengkap. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share and komen di channel ini, agar channel ini dapat berkembang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.